Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Farida. Saya seorang mahasiswi semester 5 di Institut Manajemen Wiata Indonesia pada Prodi Akuntansi dengan NIM 210210008. Untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Lembaga Keuangan Pasar dan Modal, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang manajemen keuangan dan bank perkreditan. Yang pertama, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu manajemen dalam perbankan. Manajemen dalam perbankan ini adalah segala bentuk yang mengatur kegiatan keuangan bank tersebut. Nah, manajemen perbankan adalah segala bentuk kegiatan yang berupa perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan maupun evaluasi dalam aktivitas perbankan. Kemudian ada konsep manajemen perbankan. Ada dua macam kebijaksanaan bank yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kebijaksanaan yang dirumuskan sesudah pertimbangan matang terhadap konsekuensi dari semua pilihan yang tersedia. Kemudian yang kedua, ada kebijaksanaan yang timbul dari tindakan tunggal atau berulang-ulang. Nah, dalam manajemen perbankan ini, terdapat juga poin yang mengenai pos-pos neraca, balance sheet, bank komersial, atau bank umum. Nah, neraca atau balance sheet ini adalah suatu gambaran dari laporan keuangan bank yang mengemukakan perbandingan yang seimbang antara harta, benda, milik, atau kekayaan bank dalam semua kewajiban, utang, atau modalnya. Kemudian ada pula aktiva yang produktif. Nah, aktiva yang produktif ini sering juga disebut dengan earning assets atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana bank tersebut di atas adalah untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Pengelolaan aktiva produktif adalah bagian dari aset manajemen yang juga mengatur tentang liquidity asset dan fixed asset, aktiva tetap, dan inventaris. Kemudian terdapat strategi pengelolaan manajemen pada perbankan. Nah, ada banyak strategi yang dapat diterapkan bank untuk meningkatkan penjualan dan pendapatannya. Strategi ini berkisar dari meningkatkan pengalaman nasabah, memperluas penawaran produk dan layanan mereka, memanfaatkan saluran digital, mengoptimalkan strategi penempatan harga, menerapkan kampanye pemasaran yang efektif, hingga menawarkan insentif kepada nasabah dan karyawannya. Selain itu, ada juga tantangan dan peluang manajemen perbankan loh. Nah, dengan perkembangannya teknologi yang terjadi, perubahan pada selera konsumen juga turut mempengaruhi pasar perbankan manajemen bank yang menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Strategi manajemen yang efektif harus dikembangkan dan diimplementasikan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memanfaatkan peluang untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Bank yang lincah, inovatif, dan berpusat pada nasabah akan berada pada posisi terbaik untuk berhasil dalam lingkungan bisnis yang berubah secara cepat. Selain itu, ada pembentukan cadangan penutup resiko. Nah, karena aktiva produktif cukup besar resikonya, maka bank diharuskan menyisihkan sebagian labanya untuk pemupukan cadangan penutup resiko atau aktiva produktif. Nah, besarnya cadangan adalah 1% dari seluruh aktiva produktif. Misalnya, aktiva produktif berjumlah 2 triliun rupiah, maka cadangan resikonya berjumlah 20 miliar. Untuk poin terakhir, terdapat strategi permodalan. Salah satu perangkat yang sangat strategis dalam menopang citra tersebut adalah permodalan yang cukup memadai. Sejak Pakto 27 1988, Otoritas Moneter telah menetapkan modal minimum untuk bank umum yang jumlahnya disesuaikan dengan CAR atau Capital Adequacy Ratio, yaitu rasio kecukupan modal yang harus telah selesai masa konsolidasinya di awal 1998 ini. Nah, modal yang disetor haruslah berupa fresh money atau dana segar dan bukanlah hasil rekayasa dari dana kredit baik dalam maupun luar negeri. Nah, kemudian dalam neraca bank terlihat bahwa rekening-rekening modal adalah merupakan bagian dari pasifa yang tergolong non-kuren atau tidak lancar. Artinya, di luar dari kewajiban yang segera ditagih atau segera dibayar. Tetapi, modal tetap merupakan kewajiban dari bank, yaitu manajemen bank harus mempertanggungjawabkan rekening modal ini pada para pemegang saham pada waktu yang telah ditentukan. Misalnya, setahun sekali pada saat rapat umum para pemegang saham. Nah, para pemegang saham ini sebagai orang yang menempatkan modalnya pada bank. Tentulah menghendaki agar uang modal yang ditanamkan itu akan memberikan hasil pada akhir tahun sehingga mereka dapat menikmatinya.
Nah, untuk materi yang kedua, mari kita mengenal apa itu bank dan perkreditan. Nah, yang pertama, mari kita cari tahu dulu nih, apa sih itu kredit. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalannya. Kemudian, terdapat pula fungsi-fungsi kredit secara luas. Nah, fungsi yang pertama itu untuk meningkatkan daya guna uang, yang kedua untuk meningkatkan daya guna barang, yang ketiga untuk meningkatkan pemertaan pendapatan, selanjutnya sebagai alat stabilitas ekonomi, yang kelima untuk meningkatkan semangat usaha, dan yang terakhir untuk meningkatkan hubungan internasional. Nah, yang selanjutnya, kredit dari segi tujuannya. Kredit ini memiliki beberapa tujuan, yang diantaranya bertujuan sebagai kredit konsumtif, yang kedua itu kredit ini bertujuan sebagai kredit produktif, dan yang terakhir kredit ini bertujuan sebagai kredit perdagangan. Untuk poin yang selanjutnya, terdapat prinsip-prinsip pemberian kredit yang terbagi menjadi 5 diantaranya. Yang pertama karakter, kedua capacity, ketiga kapital, keempat collateral, dan yang kelima condition. Nah, berikut penjelasan dari yang pertama itu karakter. Karakter ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti gaya hidupnya atau cara hidupnya, kemudian keadaan keluarganya, serta social standingnya. Ini semua merupakan ukuran kematian untuk membayar kredit. Yang kedua itu ada capacity. Nah, untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis ini yang dihubungkan dengan pendidikannya dan kemampuannya dalam menjalankan usahanya, yang pada akhirnya akan terlihat pula kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang telah disalurkan. Kemudian yang selanjutnya terdapat kapital. Nah, untuk melihat penggunaan modal, apakah efektif terlihat dari laporan keuangan atau neraca dan laporan laba atau ruginya dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas atau solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Yang keempat, kolateral. Nah, kolateral ini jaminan juga yang harus diteliti ke nasabahnya. Sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Dan yang terakhir ada condition. Condition ini berupa penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah itu relatif kecil. Nah, yang terakhir ada beberapa poin tentang prosedur pemberian kredit. Nah, yang pertama itu dicek dulu kelengkapan berkas-berkasnya, yang kedua penyelidikan berkas pinjamannya, yang ketiga melakukan wawancara atau interview, yang keempat on the spot, yang kelima keputusan kredit, dan yang keenam penandatanganan akte kredit, dan yang terakhir itu ada realisasi kredit. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya paparkan ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.